Saat membaca berita, pernah terpikir tidak apakah semua berita di internet itu sama jenisnya? Nah, dalam dunia jurnalistik terdapat beberapa jenis tulisan yang berbeda, seperti berita, feature, opini, dan editorial. Pada video ini, saya akan menjelaskan perbedaan keempat jenis tulisan tersebut. Namun, sebelum membahas jenis tulisannya, kita perlu memahami terlebih dahulu peran media massa dalam kehidupan masyarakat. Saat ini media massa menjadi salah satu sumber informasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Melalui media massa, kita dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, baik melalui televisi, koran, atau bahkan media digital yang kita punya. Lalu, mengapa kita perlu memahami fungsi media massa? Karena dengan memahami fungsi media massa, kita tidak hanya sekedar membaca informasi saja, tetapi juga dapat memahami tujuan dari informasi yang disampaikan oleh media. Secara umum, media massa memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai peristiwa yang terjadi. Kedua, memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat. Yang ketiga, memberikan hiburan. Dan yang terakhir, media massa juga berfungsi sebagai kontrol sosial, yaitu mengawasi dan mengkritisi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Karena memiliki fungsi tersebut, media massa menghadirkan berbagai jenis tulisan jurnalistik. Jenis tulisan yang pertama adalah berita. Berita memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, bersifat faktual dan objektif, artinya isi berita berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Kedua, berita biasanya menggunakan unsur 5W1H, yaitu apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Ketiga, berita menggunakan struktur piramida terbalik, yaitu informasi yang paling penting diletakkan di bagian awal. Struktur dari teks berita meliputi judul, kepala berita atau lead, yang memuat inti 5W1H. Tubuh berita atau body berupa isi atau rincian detail peristiwa. Dan ekor berita atau tail berisi informasi tambahan atau penutup. Jenis tulisan berikutnya adalah feature. Berbeda dengan berita, feature memiliki karakteristik yang lebih naratif dan deskriptif. Artinya, tulisan feature biasanya disampaikan seperti cerita. Feature juga sering menampilkan sisi kemanusiaan atau human interest dari suatu peristiwa, sehingga pembaca dapat merasakan cerita yang disampaikan. Karena diksi yang digunakan feature juga lebih puitis, bisa dibilang feature ini karya sastranya jurnalistik. Struktur feature biasanya meliputi judul, teras pembuka atau lead, jembatan atau bridge, isi cerita, dan juga penutup. Jenis tulisan selanjutnya adalah opini. Tulisan opini ini biasanya bersifat argumentatif, artinya penulis menyampaikan pendapatnya sendiri yang disertai dengan alasan, data, atau fakta untuk memperkuat argumennya. Struktur teks opini terdiri dari tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan terakhir refleksi. Jenis tulisan yang terakhir adalah editorial. Berbeda dengan opini yang ditulis oleh individu, editorial memiliki karakteristik sebagai pandangan resmi yang mewakili redaksi atau institusi media terhadap suatu isu. Biasanya tulisan editorial bersifat analitis dan juga persuasif atau mempengaruhi. Struktur editorial terdiri dari pengenalan isu, pengembangan argumentasi, dan juga penegasan ulang. Hampir sama strukturnya dengan opini. Untuk mempermudah memahami perbedaannya, saya telah merangkum 4 jenis tulisan jurnalistik, yaitu berita, feature, opini, dan editorial dalam infografis berikut. Melalui infografis ini, kita dapat melihat bahwa setiap jenis tulisan memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Dengan memahami perbedaan tersebut, kita dapat melihat bahwa tidak semua tulisan di media memiliki tujuan yang sama. Ada yang bertujuan menyampaikan fakta, ada yang mengangkat cerita inspiratif dengan diksi yang indah, ada pula yang menyampaikan pendapat sendiri atau mewakili redaksi media dalam mempengaruhi pandangan pembaca. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai informasi teks jurnalistik. Sampai jumpa di video selanjutnya.